Hai kamu, iya, selamat datang. Untuk kali ini aku akan membahas gimana ya, kayak sharing sih apa yang pernah aku alamin gitu. Tapi sebelumnya aku mau nanya ke kalian, menurut kalian gimana? Terus pernah gak sih ngalamin ini gitu? Jadi kalian pernah gak sih mikirin suatu hal sampai pengen nangis, sampai pengen ngehindar dari siapapun, atau ibaratnya menghilang dari dunia sementara waktu, kayak ngejauh, minggir, menepi gitu? Pernah gak sih kayak gitu? Aku pernah. Ini tuh kebanyakan kayak cuma masalah sepele. Apa karena aku lagi fase puber atau apa sih ya, intinya di masa aku tuh tumbuh kembang pemikiranku berkembang mungkin, jadi kayak gampang sensi, gampang emosi gitu. Pernah gak sih kalian? Jadi kalau kayak gitu tuh kadang cuma kayak masalah sepele, kayak cuma hal-hal kecil, tapi di pikiran itu benar-benar kayak penuh dan berat banget gitu. Sampai kadang tuh kebawa emosi, dan yang aku takutkan emosiku itu berdampak ke orang lain gitu, orang di sekitar aku, teman dekat aku. Dan otomatis kalau kayak gitu kita kan ngeluh, ya kan, kita kayak sharing gitu, mereka ngasih solusi, ngasih kayak motivasi gitu. Kadang udah gak mempan motivasi itu, dan kita jadi kayak nambah beban mereka. Itu masalah kita sharing ke mereka, mereka kayak ikut mikir masalah kita gitu. Tapi ya disitulah dimana kita kayak terpuruk, jatuh, atau sedang ada masalah. Ya emang benar-benar sahabat yang bisa ngertiin kita, yang bisa nenangin kita gitu, support kita biar bisa bangkit lagi dari pemikiran masalah kita itu. Kayak gitu sih. Dan sebenarnya kalau kita nurutin apa mau otak kita, itu kan otomatis ya tadi kan aku bilang sumpek gitu kan, kayak penuh banget. Aku usahain diri aku dan nyaranin buat kalian juga, kalau kayak gitu mendingan kayak istirahat dulu. Ya benar, kayak menghindar sebentar gitu dari lingkungan atau gimana, buat introspeksi, buat nata kembali apa sih sebenarnya masalah yang kita hadapi, yang membuat kita itu kayak benar-benar down, benar-benar penuh gitu kan di kepala. Itu bisa usahain kayak introspeksi, kenapa sih hal seperti ini sampai kayak gini, ambil solusinya, ambil positive thinkingnya gitu. Solusinya misalnya itu masalahnya kayak misalnya percintaan gitu, aku ngomong kayak mulai kan, misalnya percintaan nih, misalnya kalian tuh kayak cemburu. Wajar kan sekarang kalau misalnya cemburu itu sampai kayak bad mood banget gitu, kayak bad mood. Dan sensinya itu nggak cuma ke pasangan kita yang kita cemburuin, tapi ke orang-orang lain. Dan itu kayak ngehambat kerja kita. Misalnya kita cemburu, dan itu udah jadi beban pikiran kita ngelakuin semua hal itu bakal kayak kepikiran. Dan kayak misalnya ibarat kita mau jalan lurus atau ngelakuin sesuatu, itu bakal kayak ada kerikil yang ganjil gitu. Dan kadang emosi kita itu membuat satu masalah kecil itu, kecemburuan kita jadi kayak besar. Kamu coba deh netralin, jangan terlalu cemburu, dan ambil positive thinkingnya. Kenapa kita patut berpositive thinking? Jangan negative thinking terus.
Jadi kalau kita positive thinking, otomatis itu kan kayak pikiran kita, otomatis kayak kita berdoa gitu ya kan. Kita berdoa yang positif-positif. Kita mengharapkan suatu hal yang positif itu yang terjadi. Nah, insya Allah itu bakalan kayak terkabul gitu. Daripada kita harus negative thinking. Dan negative thinking kan lebih kayak ke nggak percaya ke dia, ke seseorang itu, atau ke hal-hal itu gitu yang kita bayangin negative thinking. Ya sebaliknya kayak tadi, kalau positive thinking selalu kita harapkan, insya Allah akan terkabul yang positif. Dan yang negative thinking, kalau sampai terkabul kan juga kitanya gak suka kan kalau harus negative thinking yang ada yang kita dapetin gitu, yang negatif enggak kan. Jadi lebih baik lah kita itu positive thinking orangnya. Dan kadang kenapa itu pikiran kecil kita yang buat besar kepala atau sumpuk di kepala itu karena kita negative thinking. Misalnya kita mau ngatur kerja, misalnya kita plan A dan kita harus mikirin resiko apa yang ada di depannya, terus jalannya kayak gimana. Itu kan kita bakal negative thinking. Misalnya gini, nanti aku ambil kerja A, resikonya bakalan kayak gini dan kayak gini. Kita jangan sampai kayak mikir negatifnya terus. Kita harus bener-bener entah apa negatifnya, kita harus bisa ngehadapin. Jadi jangan stuck di situ. Jadi kalau misalnya mau lakuin pekerjaan gitu, kalau emang ada kayak sisi negatifnya, otomatis siapin dulu gitu. Rencana setelah misalnya negative thinking kita tentang pekerjaan itu, kita ambil planning selanjutnya. Kalau masalah ini ngatasinnya kayak gimana gitu. Pokoknya ambil jalan tengahnya, ambil kayak simpelnya kayak gimana. Jangan terlalu itu ke bawah suasana pikiran kamu yang sedang kacau. Semoga kayak nggak belibet gitu ya tadi pembahasan aku. Jadi buat kalian yang ngerasa kayak tadi memikirkan sesuatu sampai pengen nangis, yaudah nangis saja sebentar, ya seleganya lah, jangan sebentar, seleganya, sampai kamu merasa tenang, terus bisa berpikir positif, ambil jalan keluarnya kayak gimana gitu. Jangan sampai kegiatan kalian itu terganggu karena hal itu. Jadi buat kalian yang pernah ngalamin kayak gitu, semoga bisa ambil positive thinkingnya, terus bisa tenang menghadapinya, ambil jalan tengahnya. Oke? Karena aku juga pernah ngerasain itu tadi juga kayak tips dari aku buat ngehindarin pikiran yang kayak penuh banget gitu, sampai bisa-bisa kayak ngambil keputusan yang salah juga sih kalau emang nggak ngambil rileksnya pemikiran kita gitu. Takut juga kalau sampai kayak salah ambil langkah. Ya sampai salah ambil langkah, yang penting jangan sampai salah langkah. Itu kan belibet ya ngomongnya. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Dan kalau misalnya ada kayak kurangnya aku, apakah ini harus aku tulis dulu atau spontanitas kayak gini? Tapi kalau aku tulis mungkin cuma garis besarnya ya. Tapi kadang ini tuh muncul saat aku kayak memikirkan sesuatu hal gitu. Yaudah, gitulah. Mungkin kalian ada yang mau support gitu, maksudnya ya tolong ini pembahasan ini gitu. Mungkin siapa tahu aku tahu. Terus gimana tentang recordan ini, tentang podcast ini, menurut kalian belibet gak sih? Komen dong, maksudnya nggak apa-apa lah, aku malu dulu lah awal karena ini baru awal.
awal-awal aku buat kayak gini, ngelantur podcastin podcast. Apaan tuh? Tuh kan libet lah buduk. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Terima kasih telah mendengarkan. Tuh kan diulang-ulang. Bye.